Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam mari kita junjung agungan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, langsung saja di sini saya sebagai pembawa acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua itu tausiah dari Ustadz Ali Murtado, dan acara yang ketiga yaitu bakti sosial, ya, acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada maghrib hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Meningkat ke acara yang selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Murtado. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan rahmah serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini. Kalaulah bukan karena iradah, bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga tidak bisa berkumpul di majelis ini. Termasuk diantaranya adalah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mampukan diri kita untuk mendatangi majelis yang mulia ini. Begitu banyak saudara-saudara kita yang dimulai malam ini atau di permulaan malam ini mungkin saja masih harus berkutat dengan aktivitas-aktivitas dari siang harinya. Mungkin saja di antara saudara-saudara kita masih ada yang harus tergolek lemah karena sakit. Mungkin saja di antara saudara-saudara kita masih ada yang baru dalam perjalanan pulang dari pekerjaan di siang hari tadi. Mungkin ada justru yang baru memulai. Bagi sebagian kita kan kadang-kadang ada yang memulai malah di malam hari. Ada yang baru memulai. Itulah roda kehidupan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu. Ini semuanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Dalam semua sepak terjangnya, dalam semua tata tutur katanya, dalam semua pola pikirnya. Apakah itu amalul qalbi, apakah itu amalul lisan, apakah itu amalul jawarih, semuanya harus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya setelah itu kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam juga kita sanjungkan, kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan, kesejahteraan senantiasa melingkupi beliau. Padahal beliau adalah orang terbaik, makhluk terbaik. Tentu keselamatan dan kesejahteraan tetap melimpah kepada beliau. Namun demikian umatnya diperintahkan untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Apa maksudnya? Ibarat, walam, apakah pengibaratan saya ini benar apa tidak? Tapi inilah mungkin banyak dinukil ya. Ibarat gelas sudah terisi dengan air kebaikan semuanya, masih diisi dengan doa-doa kebaikan, masih diisi dengan air kebaikan, maka yang terjadi air dalam gelas tadi itu melimpah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya barang siapa bersalawat kepadaku dimanapun dia berada, maka salawatnya itu akan sampai kepadaku dan kebaikannya juga akan melimpah kepada orang yang bersangkutan. Subhanallah. Oleh karena itu tidak bosan-bosannya kita bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu minimal. Itu minimal. Atau sallallahu alaihi wasallam. Itu juga minimal. Tentu salawat yang lebih lengkap sebagaimana salawat ketika tahiyat itu. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah salawat Ibrahimiyah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu seingat saya, ini karena silabusnya juga ngacak juga ya. Saya bicara masalah pendidikan itu ada 3 tabiat. Pertama sebagai inmaiyun, pembangun, pengembang, inmai. Dan ada berapa itu? Sekitar 6 kalau nggak salah ya. Tanmiyatul ilmi, tanmiyatul atau binaul ilmi, binaul akdi, membangun ilmu, membangun akidah, binaul ta'abudi, membangun ibadah, binaul akhlak, membangun akhlak, binaul jasad, membangun jasad, dan yang terakhir binaul mihnah atau mahni, yaitu membangun profesionalisme, semacam kayak apa ya, profesi lah, pekerjaan. Ini dalam satu buku
Dr. Khalid Al-Khazimi mengungkapkan seperti itu. Walaupun di buku yang lain atau di kesempatan yang lain, pakar yang lain akan berbicara lebih. Itu tidak mengapa ya. Sifatnya pengembangan-pengembangan satu dengan yang lainnya. Setelah inma'iyun, tabiat pendidikan Islam itu inma'iyun, maka yang kedua adalah wiko'iyun, penjagaan. Kalau saya tidak keliru juga pernah bahas di sini terkait dengan wiko'i, terkait dengan penjagaan itu menjaga dari akhlak buruk diantaranya. Dan ada beberapa sarana-sarana. Kemudian yang ketiga adalah ilajiyun, yaitu perawatan, pengobatan. Yang pertama tadi itu pengembangan, yang kedua itu penjagaan, jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Yang wikoi itu sifatnya wikoiyun, penjagaan preventif. Dan yang ketiga ilajiyun. Ilajiyun itu pengobatan, perawatan jika sudah terjangkit. Jika sudah terkena penyakit istilahnya, maka diobati. Sifatnya ilajiyun. Jamaah rahimakumullah. Terkait dengan ilaji ini atau pengobatan-pengobatannya, perawatan dari sesuatu yang mungkin menimpa kepada kita. Manusia ini memang ya, satu ungkapan mengatakan al-insanu mahal khata' wa nisyan. Manusia tempatnya lupa dan salah. Ada yang lanjutin nih, tapi ini guyon aja. Ya tapi jangan lupa terus. Manusia tempat lupa dan salah, ya tapi jangan salah terus, istilahnya gitu ya. Maka untuk mengobati hal-hal yang tadi sudah terjerumus, katakanlah seperti itu, sudah kadang tergelincir, katakanlah seperti itu, maka ada beberapa poin yang diungkapkan oleh Dr. Hamid Al-Khazimi dalam bukunya beliau. Yang pertama adalah qiraatul Quran wa tadabburuhu, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Al-Quran itu dalam Al-Quran disebutkan dan satu ayat disebutkan sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari huda itu sendiri, wal furqan, dan sebagai furqan. Termasuk diantaranya adalah Al-Quran itu menjadi syifa'ul lima fis sudur, obat bagi apa yang ada dalam hati atau dada. Di dalam surat Al-Isra, tadi awal surat dibaca oleh Pak Imam tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu ma huwa syifa', ayat-ayat yang bisa menjadi syifa, obat, wa rahmah, dan kasih sayang atau rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Baik, kita potong di sini dulu, walaupun ini di situ ada lam alif ya. Lam alif itu kan tanda nggak boleh berhenti ketika membacanya. Tapi nanti akan kita lanjutkan. Al-Quran itu menjadi obat, menjadi rahmat bagi yang beriman. Berarti ada prasyarat gitu loh. Al-Quran betul-betul menjadi obat, akan betul-betul membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada, ya secara umum, apa-apa yang harus diimani, sebagaimana dalam rukun iman dan dilaksanakan dalam rukun Islam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para utusan, rasul-rasul, iman akan adanya hari kiamat, dan iman terhadap ketentuan Allah, baik yang baik atau yang buruk. Kalau kita renung-renungkan lebih lanjut, rukun iman yang 2, 3, 4, 5, 6
Itu konsekuensi. Konsekuensi dari iman kepada Allah. Dalam syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, konsekuensinya wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah untuk umat Muhammad. Ya, kalau umat-umat terdahulu yang sesuai dengan rasulnya masing-masing kan. Tapi untuk umat Muhammad harus beriman kepada Muhammad sebagai utusan. Dan konsekuensi iman sebagai Muhammad sebagai utusan adalah apa? Menyatakan atau meyakini apa saja yang diutarakan atau disampaikan oleh Muhammad sebagai utusan itu mesti benar. Dalam sebuah hadis yang ditulis dalam hadis Arba'in Nawawiyah, kalau nggak salah hadis keberapa ya? Keempat kalau nggak salah. Rasul itu dikatakan sebagai apa? As-Sadiqul Masduq. Itu oleh sahabat Ibnu Mas'ud ya. As-Sadiqul Masduq disifati oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah itu dengan sifat As-Sadiq, orang yang jujur. Al-Masduq, orang yang dibenarkan. Karena ini juga salah satu dari konsekuensi syahadat. Konsekuensi mengakui Muhammad sebagai utusan berarti apa? Meyakini tidak boleh ada keraguan-raguan terhadap jujurnya Muhammad. Kalau sampai ada dalam hati kita, oh jangan-jangan Rasulullah itu menyembunyikan sesuatu, oh naudzubillah min dzalik. Itu menjadikan sesuatu yang merusak syahadat kita itu, Pak. Jangan sampai dalam hati kita itu ada rasa, ada praduga, jangan-jangan masih ada ayat yang oleh Rasul belum sampaikan kepada umatnya. Itu jahat banget. Mencederai syahadat dia. Bahkan itu dikatakan apa? Menjadikan rusak syahadatnya. Ya kalau rusak syahadatnya, maknanya apa? Harus bertobat dan kemudian dia harus mengulangi. Ya. Alam bisawab ini dalam masalah ini memang terjadi perdebatan di kalangan para ulama atau perbedaan sudut pandang beberapa hal ya. Apakah itu sudah sampai pada tingkat mengeluarkan dari Islam atau belum? Nah ini memang menjadi beda-beda di sana. Tapi pada intinya itu semua kekufuran. Ya. Semua hal-hal yang tidak diperbolehkan. Konsekuensi kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah mengimani bahwasanya apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar dan juga jangan punya pikiran, jangan punya satu dugaan masih ada sebagian wahyu yang belum Rasul sampaikan kepada umatnya. Baik, saya kembalikan sini. Al-Quran betul-betul menjadi syifa, betul-betul menjadi obat dan membawa rahmat itu lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang tidak beriman kebalikannya di ayat yang lain. Bukan sebagai syifa, bukan sebagai obat, tapi justru menjadi sesuatu yang menyesakkan dada. Diibaratkan seperti itu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Islam Muhammad itu diibaratkan sebagai apa? Ya so'adu fis sama. Sesek dadanya seolah-olah naik ke langit. Ini juga menjadi satu isyarat bahwasanya makin ke atas atmosfer oksigen itu makin tipis dan ternyata itu juga benar dibetulkan oleh para penerbang-penerbang yang ke angkasa, termasuk diantaranya kalau astronot itu ke luar angkasa itu kan harus sangu berbekal oksigen. Kalau enggak maka tidak akan mendapatkan oksigen di sana, hampa udara. Ya so'adu fis sama, seolah-olah seperti apa? Orang yang naik ke atas. Hatinya, dadanya enggak lapang. Itu dari sisi fisikal, dari sisi fisik. Adapun dalam ayat ini baik dimaknai dalam arti fisik ataupun makna secara maknawi. Syifa'ul lima fi sudur tadi yang saya sebutkan di atas. Obat. Bahkan juga obat fisik, Pak ya. Kan pernah kita sering dengar kan ya, kisah orang yang tersengat kalajengking kemudian diruqyah oleh sebagian sahabat, ketika sembuh maka kemudian ditanya oleh Rasul, bagaimana cara kamu meruqyah? Aku bacakan Al-Fatihah ya Rasul. Aku bacakan Al-Fatihah, aku doakan, sembuh. Nah, maka kata Rasul, ya benar seperti itu. Itu makanya di dalam dunia peruqyahan juga, itu kan dikenal juga ada istilah ruqyah syar'iyah ya.
Maknanya kalau ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah yang ghairu syar'iyah gitu tadi kan. Kenapa? Ya dicampur-campur dengan yang macam-macam masalahnya. Nah, untuk mengetahui dicampur dengan yang macam-macam itu memang harus belajar. Tapi tidak dalam kesempatan ini kita bahas ya. Nah, bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang zalim, dilanjutkan, maka tadi itu wakofnya, tanda wakofnya lam alif, nggak boleh berhenti di situ. Ternyata kelanjutannya penting, betul-betul terkait. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan Al-Qur'an itu tidak menambah apa-apa bagi orang yang zalim kecuali khasara, kerugian. Kerugian. Padahal dalam Al-Qur'an menurut orang-orang yang cendekiawan itu banyak sekali kandungan-kandungan isyarat-isyarat ilmu, baik ilmu yang sifatnya apa? Ilmu untuk nurani, untuk hati, untuk psikis, untuk kejiwaan, maupun isyarat-isyarat ilmu terkait dengan sains dan teknologi. Bagi orang-orang yang mampu untuk menganalisa itu ternyata termasuk diantaranya meneliti, kemudian seperti itu ya. Kalau bagi saya pribadi yang masih kabar Pak, adanya laut yang terpisah, bukan terpisah, berbeda airnya ya. Laut yang berbeda airnya, padahal di situ menyatu enggak terpisah dengan satu batas tebing apa-apa itu enggak. Tapi ternyata airnya memisah. Dalam dunia kenyataan bagi saya pribadi itu baru kabar. Saya belum pernah lihat kok. Tapi kabarnya mutawatir. Ternyata itu juga sudah diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan ternyata benar. Mampir ke HP kita masing-masing ini videonya ya. Inilah bukti bahwasanya ada laut yang tidak menyatu airnya. Wah, miswab. Tapi itu sesuatu yang betul-betul menjadi apa? Informasi. Bagi orang-orang yang beriman akan menjadi petunjuk, obat, rahmat. Tapi bagi orang-orang yang zalim tidak akan menambah apa-apa kecuali khosaro, kerugian. Mengerikan ini Pak, ayat ini. Isyaratnya itu syaratnya mengerikan. Bagi orang-orang yang beriman akan menambah kebaikan, bagi orang-orang yang tidak beriman akan menambah keburukan. Khosaro, kerugian. Baik, kemudian dikuatkan pula ayat tersebut dengan surat Fussilat ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, huwa, Al-Qur'an itu lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, hudan, sebagai petunjuk, wasyifa, dan obat. Al-Quran betul-betul menjadi petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Karena itu tilawatil Quran, qiraatul Quran wa tadabburuhu, ini betul-betul juga harus kita jadikan sebagai aktivitas rutin kita Pak. Syukur-syukur menjadi bagian dari wirid kita Pak. Apalagi kalau mampu menjadi wirid sebelum tidur Pak ya. Menjadi wirid sebelum tidur, bagus sekali itu. Tentunya selain qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas itu ya. Kalau memang kita mampu untuk membaca Al-Quran sebelum tidur, itu bagus. Walaupun memang tidak ada anjuran persis harus seperti itu sih. Tapi kalau memang kita meluzumi diri seperti itu, subhanallah. Memulai aktivitas di pagi hari sebelum yang lain-lain, kita buka Al-Quran, kita baca, kita tadabburi. Mengakhiri hidup kita, mengakhiri aktivitas harian kita sebelum kita tidur, kita juga baca Al-Quran. Subhanallah. Jangan hanya sebagai aktivitas rutin seremonial televisi kita Pak. Kan ada juga gitu ya. Beberapa stasiun televisi mungkin ada yang seremonialnya begitu itu. Awal dibuka dengan lantunan puter bacaan Al-Quran. Sebelum tutup juga demikian, mungkin ada. Ya. Tentunya televisi-televisi ataupun siaran-siaran radio yang mungkin saja lebih menonjolkan
nuansa Islamiyahnya. Baik, alam bisawab. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah at-taubatu wal istighfaru, kata beliau, Khalid Al-Khazimi. Taubat dan istighfar. Kata Khalid Al-Khazimi dalam buku beliau ini, innadz dzunuba yazulu mujibuha bi asya'in. Dosa-dosa itu akan hilang, akan bisa kita hilangkan, akan bisa kita hapuskan dengan banyak hal. Di antaranya ahaduhuma at-taubatu, dengan taubat. Watsani, yang kedua al-istighfar, dengan istighfar. Ats-tsalis, dan yang ketiga dengan al-a'mal as-sholihah, amal-amal solih. Sebagaimana hadis yang sering diungkapkan di awal pidato beberapa para mubalik, dikaitkan dengan pesan takwa itu kan ya, sabda Rasul, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah atau iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik yang diiringkan tadi itu akan mampu untuk menghilangkan amal buruk sebelumnya, menghilangkan kesan-kesan amal buruk, menghilangkan apa ya, efek negatif dari amal buruk. Ada satu teori, dan ini juga dipakai dalam dunia pendidikan. Sifatnya bukan frontal, tapi sifatnya adalah bertahap. Gelas yang terisi dengan air yang kotor, Pak. Katakanlah kita isi dengan air tinta, pekat sekali bahkan. Atau kita isi dengan apa ya? Ya air lah ya, air yang kotor tadi, air yang keruh. Air yang kita kasih dengan nila misalnya, dengan banyak. Warnanya itu sudah berubah, bahkan mungkin pekat, hitam misalnya. Tapi air itu, jangan minyak maksudnya. Kemudian kita tuangi air yang bersih terus menerus, bahkan meluber. Apa yang terjadi? Air-air yang kotor tadi itu secara bertahap sedikit demi sedikit akan terkuras atau terkeluarkan dan mempunyai penurunan kepekatannya. Ini kalau kita ibaratkan seperti itu. Coba kalau kita terus kucur dengan air yang bersih terus itu, bahkan bisa jadi ngucurkannya tadi itu atau menuangkannya tadi itu dengan tekanan yang lebih ya, sehingga apa, mempunyai daya tekan mengeluarkan yang lebih kuat lagi pula. Bisa jadi, Pak, bisa jadi dalam kurun waktu yang entah berapa lama, bisa jadi air yang pekat hitam tadi itu menjadi air yang bersih sama sekali. Kita ibaratkan seperti itu. Wah, misal. Tentunya ini hati yang mau menerima kebenaran. Diibaratkan gelas yang mau menerima air yang bersih tadi itu. Nah, salah satu diantaranya tadi itu, untuk menghilangkan dosa-dosa itu dengan taubat, istighfar, amal soleh. Dan memang seperti itu. Itu diantara rukun dari taubatan nasuha, yaitu menyesal telah melaksanakan amal buruk, kemudian tentunya beristighfar, ada mohon ampun kepada Allah, dan apa? Bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ini dikaitkan dengan bertekad tidak mengulangi lagi. Ini ada tambahan atau ada pasangan, yaitu apa? Diganti dengan amal yang baik. Bertekad untuk tidak mengulangi lagi dan diganti dengan amal yang soleh, amal yang baik. Itulah bagian dari atau ungkapan, yaitu taubatan nasuha itu begitu itu. Menyesal, ada penyesalan, istighfar, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, tekad untuk tidak mengulangi dan diganti dengan amal-amal yang
baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu hubungan kita kepada Allah bisa jadi seperti itu. Bagaimana hubungan kepada manusia? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Yang kedua itu taubat dan istighfar. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW itu di dalam sebuah riwayat disebutkan beliau bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah sehari semalam itu berapa? Minimal 70 kali. Riwayat yang lain mengatakan 100 kali. Para ulama kita sebagian kemudian mengutip atau membuat semacam apa ya? Semacam kayak panduan zikir gitu, yang biasa dikenal dengan istilah zikir pagi dan sore, dianjurkan untuk beristighfar 100 kali pagi, 100 kali sore. Dalil yang dipakai sama. Itu apa? Rasulullah itu beristighfar sehari semalam minimal 70 sampai 100 kali. Itu Rasul yang sudah pasti diampuni kesalahan-kesalahannya. Bahkan beliau termasuk dikatakan orang yang dikatakan sebagai hamba yang maksum. Rasul sholat tahajudnya sampai bengkak-bengkak kaki. Tahapannya ibadah dalam rangka syukur. Kalau kita ibadah dalam rangka tobat. Ya, ibadah dalam rangka tobat kita ini. Rasul ibadah dalam rangka syukur. Wallahu a'lam. Yang ketiga, obat dari ketergelinciran tadi itu, tadi ternyata sudah disebutkan ya, fi'lul hasanat, yaitu apa? Melaksanakan atau melakukan hal-hal kebajikan. Hadis yang dijadikan dalil sama tadi yang sudah saya sebutkan ya, melakukan hal-hal kebaikan. Salawatnya langsung yang keempat, iqamatul hudud. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Islam ini salah satu di antara sarana pendidikannya adalah iqab, hukuman. Tapi memang hukuman ini yang dimaksud menjadi sarana yang paling terakhir. Dan sarana hukuman juga berbeda-beda. Ya, sarana hukuman juga berbeda-beda. Tetapi dalam hal-hal tertentu, walaupun baru melaksanakan sekali, kalau memang hukum Islam ditegakkan, langsung harus ditegakkan hudud juga. Contoh, orang mencuri sampai nisab. Ada yang mengatakan dalam fikih itu nisab pencurian potong tangan itu berapa? 1/4 dinar. Ya, tinggal kita melihat sekarang ya, 1 dinar itu kira-kira berapa, kalau dikuruskan dengan rupiah berapa rupiah sekarang ini ya. Nanti kalau saya keliru tolong ada yang membenarkan ya. Kalau nggak salah 1 dinar itu sekitar kurang lebih sekitar, kalau sekarang ini sekitar mungkin 4 jutaan mungkin ya. Berapa? Iya betul, dinar itu emas. Dinar itu emas. Kalau nggak salah sekitar 4 jutaan, karena sekitar 1 dinar itu 4 gram berapa gitu loh. Artinya kalau 1/4 dinar itu maknanya kurang lebih gampangannya 1 jutaan kan kira-kira untuk kurus sekarang ini. Ternyata dalam hukum Islam itu sudah menjadi nisab pencurian yang harus ditegakkan potong tangan. Bagaimana kalau orang yang mencuri ketahuan sekali dengan yang ternyata sudah mencuri berkali-kali baru ketahuan? Ya sama saja. Kalau pas ketahuannya baru kali itu, hukum potongannya ya jangan kemudian yang sudah mencuri 10 kali karena baru ketahuan sekarang, maka direpel hukumannya. Enggak begitu. Tetap aja kalau emang hukum Islam berjalan, potong tangan. Dengan yang cuma mencuri sekali, sama. Karena apa ini maksud di sini? Untuk pencegahan dan pemberian efek jera. Serta jangan diikuti yang lain. Jadi salah satu di antara unsur pendidikannya, untuk yang bersangkutan agar jera, untuk orang lain jangan diikuti.
Jangan orang lain sampai mengikuti. Karena apa? Seperti itu ancaman dan hukumannya dalam Islam. Wah miswab. Ini iqamatul hudud. Menegakkan hudud ya. Tetapi ini bagian dari apa namanya? Sarana pendidikan juga sebenarnya. Kalau hukuman dalam Islam itu sendiri kan bermacam-macam, ada dari mungkin muka masam. Menampakkan muka tidak ridho. Murid kesayangan, Pak. Sampai kemudian mendapatkan sikap muka masam dari guru yang dia sangat cintai, yang sangat dia hormati, yang sangat dia segani, yang sangat dia kagumi, maka itu sebenarnya sudah cukup bagi murid yang mengerti itu. Apalagi kemudian gurunya tidak mau negur dia. Masya Allah. Hukuman juga dalam hal ini seperti yang dialami oleh 3 orang sahabat itu ya. Ka'ab, kemudian siapa itu? Hilal, dan satu lagi siapa itu? Muroroh apa siapa dia? Lupa saya. Yang karena terlambat tidak ikut perang Tabuk. Sehingga apa? Ketika Rasul pulang, dan para sahabat yang lain juga pas udah pulang, kan orang-orang yang tidak ikut itu menghadap Rasul, menyampaikan alasan masing-masing. Kebanyakan dari kalangan orang-orang munafik oleh Rasul dikatakan, ya diterima aja, enggak ditanya kenapa gini enggak. Tapi 3 orang ini di awal dari Ka'ab dulu, Ka'ab itu mengatakan, ya Rasulullah, sungguh kalau saya itu berada bukan di hadapan engkau, tidak berbicara dengan engkau, maka aku bisa berbohong sehingga engkau tidak marah. Tetapi kalaupun aku berbohong kepada engkau, nanti Tuhanmu atau Rabbmu itu akan mengkabarkan, menjadikan engkau marah. Tetapi kalau aku bicara apa adanya, pasti engkau juga akan marah kepadaku. Aku sampaikan, jujur, aku nggak punya alasan tidak ikut perang. Sungguh ketika itu aku dalam keadaan fisik kuat dan waktu longgar. Apa kata Rasul? Kemudian 2 sahabat yang lain juga mengikuti Ka'ab ini, mengikuti jejak Ka'ab. Lalu Rasul kata, ya dah, pulanglah, tunggulah nanti apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Keputusan Allah Subhanahu wa taala apa? Melarang untuk diajak bicara. Semua sahabat mendiamkan dia, mereka bertiga ini, Pak. Bukan sebentar, 40 hari. Dalam riwayat dikatakan 30 hari, setelah itu ditambah 10 hari. Sudah begitu, tambah 10 lagi, bahkan istrinya suruh nyingkir. Istri yang selama ini melayani dia, maksudnya kan orang-orang lain tidak mau tegur sapa ini. Kebutuhan sehari-hari 3 sahabat kan dilayani oleh masing-masing istrinya dari keperluan sehari-harinya. Oleh Rasul diperintahkan 3 istrinya atau istri dari 3 sahabat tersebut untuk tidak melayani para suaminya masing-masing dulu sebagai bentuk pelajaran juga. Allah Akbar. Itu dirasakan oleh mereka bertiga itu dunia yang luas jadi kayak sempit sekali. Sampai-sampai agar mendapatkan sapaan dari yang lain itu apa? Naik loteng, naik ke pagar tembok untuk melihat agar kiranya dijawab salamnya. Tapi enggak ada sahabat yang menjawab salam. Begitu sudah 50 hari, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar diterima taubat mereka. Lalu Ka'ab datang kepada Rasulullah SAW. Begitu dapat di hadapan Rasul menyatakan, absir ya kamu, berbahagialah kamu. Sungguh Allah SWT telah menerima taubat kalian. Para sahabat yang lain berlomba-lomba untuk mencari 3 orang ini untuk menyampaikan kabar gembira tadi itu. Bukan masalahnya ya itu hukuman, Pak. Bukan berarti sahabat-sahabat yang lain itu benci atau apa ya. Terus kemudian ada unsur lain, enggak. Karena mereka tuh betul-betul ketaatannya kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya, kemudian juga sayangnya kepada temannya tadi itu, kepada sahabat,
putusan Allah begini, ya sudah mereka laksanakan. Walaupun saya yakin di antara para sahabat itu juga ada yang rasa kasihan, ada juga yang rasa nggak tega. Saya yakin ada. Cuman karena ini sudah perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka laksanakan. Buktinya apa? Ketika sudah Allah SWT terima taubatnya, mereka berlomba-lomba untuk mencari 3 orang sahabat tadi itu untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Lalu begitu ketemu dengan mereka, wajah mereka tuh berseri-seri semua. Allah Akbar. Jadi seperti itu, nggak ada pretensi lain Pak ya ternyata ya. Tidak bicara itu bukan karena pretensi benci orang, bukan ternyata. Ala kulli hal itu sebagai iqab, sebagai hukuman atas tidak ngikut kepada Rasulullah terkait dengan pertempuran karena mereka sudah berjanji untuk apa? Mengorbankan jiwa dan raga dalam membela Islam. Ada kesempatan seperti itu kok mereka alpa, nggak ada alasan lain. Ya kecuali kalau uzur syar'i, di antaranya apa? Ngerawat ibu atau orang tua, ya kan? Sakit atau nggak punya bekal. Ngerawat orang tua, sakit, tidak punya bekal, bahkan dalam kenyataan yang lain juga apa? Pergi, safar. Di antaranya siapa ya waktu itu ya? Kalau lupa saya. Mendapatkan amanah perintah juga. Utsman bin Affan kalau saya nggak keliru. Utsman bin Affan itu kalau saya tidak keliru, waktu perang Badar beliau diberi amanah untuk menjaga atau memimpin kota Madinah ketika Rasul keluar. Maka Utsman tidak termasuk peserta perang Badar. Tapi tidak ikutnya bukan karena males, tidak ikutnya bukan karena sembunyi, tidak ikutnya bukan karena membangkang, tapi karena mendapatkan amanah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda urusannya. Baik. Maka iqamatul hudud melaksanakan kewajiban hudud, hukuman-hukuman, had-had itu juga bagian dari ilaji atau perawatan ketergelinciran manusia. Terakhir, muhasabatun nafsi wa mujahadatuha. Mujahadah, muhasabah dan mujahadah. Ngitung-ngitung, Pak. Evaluasi diri, introspeksi, evaluasi diri serta menundukkan jiwa kita sendiri. Mujahadah. Seorang yang berilmu, katakanlah guru, kemudian ada satu majelis yang ngisi itu muridnya, Pak. Kalau seorang guru tadi itu tidak berjiwa besar, dia males Pak dengar. Lah kamu aja yang ceramah, aku tahu ilmumu. Kira-kira begitu. Tapi ternyata ulama-ulama terdahulu nggak seperti itu. Bahkan para ulama terdahulu itu sengaja tidak menampakkan diri kalau ternyata si murid itu nggak ngerti tadinya ya. Agar apa? Agar si murid juga tidak grogi. Tetap aja sang imam atau sang guru tadi itu duduk ikut mendengarkan. Ini ketawaduan orang-orang yang beriman, Pak, terhadap ilmu. Siapapun yang menyampaikan kalau itu benar, maka akan didengarkan. Walaupun itu yang menyampaikan muridnya, katakanlah. Itu bagian dari mujahadah, Pak. Bagian dari upaya menundukkan jiwa. Karena kalau rasa congkaknya yang timbul, maka dia akan nggak mau di situ, Pak. Itu yang pertama terkait dengan mujahadah. Termasuk mujahadah itu nafsi dia apa? Melawan hal-hal yang sifatnya mengganggu kebaikan, padahal kita bisa melawannya. Artinya apa? Tetap dikalahkan. Hal-hal yang tadi menggoda, hal-hal yang tadinya itu akan melemahkan semangat, itu dikalahkan semuanya. Itu bagian dari mujahadah. Kesungguhan. Termasuk kesenangan. Hobi. Ya moga-moga ini juga bagian dari keseriusan kita. Saya ini termasuk orang yang suka nonton balap motor, Pak. Pas etape-etape menjelang
akhir kok sudah azan Isya. Wah jelas ini. Ini kalau pergi ke masjid nanti akhirnya nggak ngerti nih siapa yang juara. Padahal persaingan ketat. Itu kalau orang yang kemudian tidak mengutamakan Allah, pikirannya sholat Isya waktunya panjang. Iya kan? Dia punya dalil. Sholat Isya waktunya panjang. Yang paling bagus sholat Isya itu juga lebih malam. Padahal ada azan berkumandang keras banget. Rumahnya dekat dengan masjid. Hanya karena etape tinggal berapa putaran. Nanti kalau pergi ke masjid mesti habis. Padahal persaingan ketat sekali. Hobi dia itu. Wah. Kalau contoh yang lain. Biasanya disampaikan oleh mulai yang lain. Di dunia ibu-ibu ya. Sinetron. Ya kan? Pas waktu. Menjelang waktu masuk Isya. Sinetronnya bagus. Ya kan? Lebih mengutamakan Allah untuk sholat di awal waktu atau ngundurin beberapa saat. Dalilnya juga ada. Pak, dalil daripada aku sholat mikirin sinetron, mendingan rampung sinetron baru sholat. Dalil pula. Mujahadah. Menundukkan jiwa kita. Bisa enggak? Termasuk di antara ngitung, muhasabah. Evaluasi diri. Moga-moga 5 hal ini, yaitu tilawatil Quran dan mentadaburinya, taubat dan istighfar, melaksanakan kebaikan-kebaikan, pelaksanaan iqab-iqab hudud-hudud, tentunya sesuai dengan kondisi ya. Kemudian yang kelima adalah muhasabah, evaluasi diri dan mujahadah. Inilah yang kemudian menjadi alat atau menjadi perawatan dari ketergelinciran manusia terhadap keburukan. Moga-moga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah saya pribadi. Sudah masuk waktu Isya, tidak akan saya buka ruang tanya jawab, mohon maaf ya. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ali Murtado yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan jadi manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Rabbal alamin. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu bakti sosial. Yang pertama Bapak Kati. Yang kedua Bapak Edi Fitri. Yang ketiga Bapak Haryanto. Yang namanya disebut silakan maju ke depan. Yang keempat Bapak Menan atau Sapriman. Yang kelima Bapak Riki Nasrul. Yang keenam Bapak Irwansyah. Yang namanya dipanggil dipersilakan maju ke depan. Irwansyah. Yang ketujuh Ibu Nelly, Ibu Muna, Ibu Rini, dan Ibu Aprilia. Ya Ibu, di sana ya. Taib itu tadi pembagian sembako atau disebut bakti sosial. Meningkat ke acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.